Firestarter. Film fiksi ilmiah ini bercerita tentang sepasang suami istri yang mencoba melindungi putrinya dari incaran organisasi pemerintah bernama DSI. Film ini sendiri merupakan versi reboot atau remake dari film dengan judul yang sama di tahun 1984. Di awal film memperlihatkan seorang pria yang terbangun dari mimpinya. Pria ini bernama Andy. Andy pun keluar kamar dan mendapati putrinya Charlie juga terbangun karena mimpi buruk. Mengetahui Charlie yang resah, Andy pun segera mencairkan suasana. Andy yang bekerja sebagai psikiater, ia mencoba mengobati pasiennya dengan kekuatannya. Andy ini memiliki kemampuan memanipulasi pikiran orang. Alhasil, pasien tersebut sembuh dengan pikiran yang sudah disugesti oleh Andy. Kita beralih saat Charlie yang sedang belajar basket. Tiba-tiba dia diganggu oleh teman-temannya. Di sini Charlie memang sering dibully karena dianggap aneh oleh teman-temannya. Merasa tak tahan lagi, Charlie bergegas ke kamar mandi untuk meledakkan amarahnya. Charlie? Andy dan istrinya Vicky mulai resah perihal Charlie yang tidak bisa mengontrol kekuatannya. Vicky meminta Andy untuk melatih kemampuan Charlie, tetapi di sini Andy menolak karena menurut Andy kekuatannya itu bisa memicu rasa sakit seperti yang ia rasakan, atau bisa dibilang efek sampingnya ya. Every time I try to do it, it chips away. Setelah lama berdiskusi, Andy segera mengajak pindah karena menurutnya kejadian di sekolah tadi terlalu mencolok dan memungkinkan bahwa mereka bisa terlacak oleh organisasi yang memburu mereka. Charlie yang mendengar pun merasa bersalah hingga ia lepas kontrol dan melukai ibunya Vicky. Scene beralih memperlihatkan Kapten Hollister, ketua organisasi DSI, yang entah bagaimana caranya ia bisa menemukan lokasi Charlie. Dia segera menghubungi John Reinberg, mantan pembunuh organisasi DSI, untuk menangkapnya. Lalu kita dibawa saat Andy sedang mencoba mengobati luka Vicky akibat Charlie. Vicky yang ingin sendiri pun menyuruh Andy untuk membawa Charlie pergi. Begitu Andy dan Charlie pergi, Vicky mendapati bahwa John yang tadi dihubungi Kapten Hollister sudah berada di rumahnya. Vicky yang ketakutan pun mencoba melawan dengan kekuatannya. By the way, kekuatan Vicky ini adalah telekinesis. Tetapi itu semua sia-sia. Vicky pun ditangkap dan dibaca pikirannya oleh John untuk mengetahui informasi di mana Charlie dan Andy. Saat Andy dan Charlie pulang, tiba-tiba muncul John dari belakang yang langsung menyandera Charlie dan menyuruh Andy untuk menyerah. Charlie yang merasa terancam pun mengaktifkan kekuatannya hingga mengakibatkan sebuah ledakan. Dari ledakan tersebut, ada lemari yang ikut terbuka berisikan mayat Vicky. Mengetahui ibunya telah tewas, Charlie sangat marah dan segera menyerang John, lalu kabur bersama Andy. Di tengah pelariannya, Charlie yang ingin melatih kekuatannya malah tak sengaja melukai kucing. Andy yang mendengar dari mobil bergegas menghampiri Charlie. Lalu ia menyuruh Charlie agar membunuh kucing tersebut, karena jika tidak, itu hanya akan membuatnya menderita dan kesakitan. Scene beralih ketika Hollister yang tampak mengunjungi seorang pria tua. Dia bernama Joseph, seorang dokter yang dulu mengembangkan Lot 6, sebuah penelitian dari organisasi DSI. Di sana mereka melakukan eksperimen terhadap anak-anak agar dapat mengaktifkan kekuatan alaminya. Lalu di sini juga terungkap bahwa dulu Andy dan Vicky adalah bagian dari eksperimen tersebut, hingga mereka akhirnya memutuskan kabur dari sana. Hollister mengajak Dr. Joseph untuk meneliti Charlie agar ia bisa dikembangkan menjadi senjata pemusnah massal.
Tetapi Dr. Joseph pun menolaknya dengan mengatakan bahwa Charlie sangat berbahaya karena dia berpotensi bisa meledakkan energi nuklir. Dr. Joseph justru memintanya untuk segera membunuh Charlie. Terminator. Saat Charlie dan Andy baru saja menguburkan kucing yang dibunuhnya, Andy berkata bahwa kekuatannya itu mengakibatkan rasa sakit yang hebat. Tetapi putrinya Charlie justru merasa sebaliknya. Feels kinda good. Andy dan Charlie pun melanjutkan pelariannya. Di tengah jalan mereka bertemu Irvy dan meminta bantuan agar bisa menumpang ke mobilnya. Irvy pun menolong mereka. Be clever. Dalam perjalanannya, Irvy mengajak mereka untuk mampir sebentar ke rumahnya. Sesaat sudah sampai di sana, Charlie yang sudah bisa mendengar pikiran seseorang sama seperti John, ia mengikuti suara tersebut hingga sampai ke kamar Essie, istri Irvy yang sedang sakit. Scene pun berlanjut saat Andy dan Irvy sedang asik minum. Charlie yang tiba-tiba keluar dari kamar Essie membuat marah Irvy. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba polisi datang. Andy pun segera mengajak Charlie pergi. Tetapi Charlie menyempatkan untuk memberitahu Irvy bahwa istrinya sudah memaafkannya atas kecelakaan yang dulu menewaskan putranya dan membuat Essie terbaring sakit hingga saat ini. Charlie mengetahui hal itu karena dia juga bisa membaca pikiran dari Essie, istrinya. She forgives you. Saat Irvy menemui polisi untuk memberikan penjelasan, tiba-tiba John datang dengan menembaki polisi hingga Irvy pun terkena tembakannya. Charlie yang mengetahui keberadaan John segera keluar. Andy pun menyuruh Charlie pergi dan mengecoh John dengan pikirannya. Very clever. Saat itu juga anggota organisasi DSI muncul tiba-tiba dan membawa Andy dan John ke markas DSI. Sesampainya mereka di markas DSI, John diinterogasi Kapten Hollister. Bahkan ada momen di mana John menyebut bahwa Charlie adalah saudarinya. Scene lalu berganti saat Kapten Hollister menemui Andy. Dia mendesak Andy agar menyuruh Charlie menemuinya di markas ini melalui telepati. Telepathy. Saat Charlie menerima pesannya, dia langsung mendalami potensi dari segala kemampuan yang dimilikinya. Akhirnya, dia pun segera berangkat mencari ayahnya. Di dalam perjalanannya, Charlie bereksperimen dengan kekuatan yang dimilikinya. Ternyata, ia juga bisa menggunakan kekuatan seperti yang dimiliki ayahnya atau memanipulasi pikiran. Setelah itu, dia mulai yakin dan langsung bergegas mencari ayahnya. Sampainya di markas DSI, Charlie menyandra seorang agen dan mencari informasi tentang ayahnya. Tetapi karena agen itu melawan, akhirnya dia terbunuh olehnya. Just stay calm. We can work something. Charlie pun berhasil menemui Andy dan berkata bahwa pesan telepatinya sudah diterima. Tetapi Andy menyangka bahwa itu bukan darinya. Ternyata itu semua ulah John, yang juga memiliki ikatan dengan Charlie. Setelah itu, Hollister datang dan menjelaskan bahwa ayahnya akan segera mati jika menggunakan kekuatannya. Dia pun meminta Charlie agar tinggal bersama ayahnya untuk diobati. Tetapi Charlie menolaknya dengan mengatakan bahwa dia bisa merasakan Hollister akan melakukan hal yang jahat di tempat ini. You do bad things here, I can feel it. No, we. Saat itu juga Andy yang merasa putus asa memanipulasi Charlie agar membakar Hollister juga dirinya. Dan akhirnya mereka pun terbunuh. Petugas keamanan CCTV yang mengetahuinya segera memanggil bala bantuan untuk menghentikan Charlie. Tapi Charlie yang semakin terbakar emosinya berhasil membunuh mereka semua. Tiba-tiba Dr. Joseph pun datang dengan memakai baju yang tidak bisa terbakar. Charlie pun merasa tak berdaya, tetapi dari belakang John menembaki mereka dan menyerahkan dirinya ke Charlie. Saat hendak membunuhnya, ia melihat wajahnya di cermin. Tapi entah kenapa Charlie hanya pergi melewatinya.
tanpa membunuhnya. Keluar dari markas tersebut, Charlie pun merasa sangat sedih karena orang tuanya telah tiada. Tetapi John yang menyusulnya dengan mengulurkan tangannya seolah mengajak Charlie hidup bersama dan merawatnya agar Charlie tidak kesepian. Itulah tadi sedikit review dari film Firestarter. Semoga penyampaian tadi bisa Anda mengerti dan kurang lebihnya mohon dimaafkan.